Ini awalnya Tekla Struktur Designer itu tampilannya seperti ini. Jadi ketika kita mau memulai Tekla, setelah kita buka akan tampilan seperti ini. Sebelum saya masuk ke Teklanya, di modul itu sebenarnya sudah saya buat untuk untuk sequence-nya. Jadi di sini ada sequence-nya udah saya buatkan di modul ya untuk struktur beton sendiri. Jadi kita open TSD dulu, nanti ada home-nya itu ada new, model setting, ada material setting ya. Terus nanti ada modelingnya mulai dari construction levelnya, ada draw grid-nya, ada concrete structure, ada wall panel, ada support dari concrete structure, ada kolom, ada beam, ada slab. Nah, di Tekla itu ada validasi. Jadi ketika kita melakukan suatu desain, mulai modeling gitu, itu harus divalidasi. Jadi benar apa enggak modelnya itu. Kalau dia enggak benar, dia akan ngasih tahu model kamu enggak benar gitu. Jadi dia akan kasih silang, akan menunjukkan di mana modelnya kesalahannya. Ini selalu harus dilakukan ya, mulai dari validasi sama loading juga ya. Jadi ini kita validate untuk memastikan bahwa apa yang kita buat itu sudah benar gitu loh. Jadi kalau misalkan ada kekeliruan, misalkan kita salah grid-nya, salah connect-nya, itu akan dia kasih tahu di validasi ini. Nanti saya tunjukkan tools-nya seperti apa yang divalidasi. Setelah divalidasi nanti sudah oke semua strukturnya, baru kita masuk ke loading. Loadingnya ini ada apa? Ada load case, load kombinasi, member load, panel load, wind load, seismic load, sama decomposition load. Baru nanti kita analisis, ada analisis statik, ada analisis RSA juga atau respons spektrum ya. Nanti kita lihat desainnya, ada desain konkret, ada visual view, ada finite element, desain slab. Terus kita juga di sini nanti sudah nge-link sama itu ya AutoCAD. Jadi drawingnya sudah ada antara struktur yang akan kita kerjakan. Jadi setelah Tekla itu akan nge-link sama AutoCAD, otomatis drawingnya sudah ada, nanti reportnya juga sudah lengkap. Nanti bisa kita lihat gambar sama reportnya. Oke, kita mulai. Nanti tampilannya tadi seperti ini ya. Nah, seperti ini kita akan Kita akan klik new di sini ya. Awal-awal kita klik new di sini. Nah, setelah klik new, di sini ada home tadi yang saya bilang, ada home. Di sini ada beam integration, bisa di sini ada modelnya ada steel, konkrit, ada slab, ada timber itu kayu, cold form nih, cold form itu untuk itu baja ringan ya, untuk baja ringan. Nanti ada edit, di sini ada analyze, ada analisisnya, ada design, ada slab deflection, di sini ada pondasi. Jadi kita bisa desain pondasinya juga di sini, langsung desain pondasinya, pondasi dangkal, pondasi dalam, pondasi tiang pancang, pondasi mat foundation juga kita bisa modelkan di sini. Terus ini ada reportnya, nanti report drawing, ini drawingnya yang nge-link ke AutoCAD nanti. Sekarang kita mau masuk ke itu dulu ya. Kita masuk ke home dulu ini. Kita setting dulu model yang kita buat. Kita klik model setting. Di sini ada design code-nya. Design code kita tentukan di sini kita pakai SCE ya. SCE 710, SCE 710 untuk wind load, seismic load sama kombinasi. Terus untuk satuannya kita pakai metrik. Kalau satuannya mau dirubah nanti di sini ada, misalkan kita mau pakai di sini velocity-nya meter per detik, misalkan mau kita rubah kilometer per hour itu, kita klik aja di sini, nanti dia berubah di sini. Di sini ada pilihannya, ada di sini satuannya. Nanti kalau misalkan mau menggampangkan satuannya, ini dimensinya meter. Kalau mau diganti senti, tinggal klik sentinya di sini, atau milimeter klik di sini. Tapi untuk pelatihan ini kita pakai meter aja di sini, pakai meter. Kita klik OK di sini. Terus setelah model setting di sini ada material setting. Kita masuk ke material setting.
Nah, dari material setting ini, di sini ada mulai dari atas ya, ada section kita tentukan. Di sini ada satuannya tadi udah kita tentukan, metrik, head code-nya kita pakai ini ya, pakai ICI. Terus kita tentukan di sini ada steel, ada concrete, ada timber itu kayu general, ada cold form sama cold road. Kita pakai concrete di sini ya. Kita pakai beton karena hari ini kita belajar beton. Terus ini speakernya tolong dimatiin dulu ya Mas, tolong ya. Oke, di sini kita pakai apa untuk materialnya? Ini konkrit juga, material konkrit. Nah, material ini kan kalau dari default-nya ini kita pakai ICI. Ini ICI ini. Di sini default-nya ada PSI, PSI gini. Nah, ini default-nya itu sebenarnya 2.500, 3.000, 3.500, 4.000 ini. Nah, ini kalau kita mau bikin misalkan FC25 mutu betonnya atau FC30, itu kita bisa sesuaikan PSI-nya atau kita rubah kayak saya ini bikin 25. Ini caranya gimana? Kita klik dulu coba satu ya. 4.000 PSI ini berapa MPa sih? Tinggal caranya diklik sini, klik view di sini, klik view. Nah, di sini 4.000 PSI itu sama dengan 27,6 MPa. MPa itu kalau dinyadikan Newton itu Newton per milimeter kuadrat ya. Jadi Newton per milimeter kuadrat ini sama dengan MPa. Jadi kalau kita gunakan mutu segini 4.000 PSI itu artinya 27 MPa. Tapi kan kita di pasaran nggak ada di sini. Nah, kalau misalkan kita mau menyesuaikan sama di pasaran, contohnya ini saya udah bikin satu nih 25 MPa. Ini 25 MPa ini udah saya bikinkan. Kalau misalkan dilihat posisinya dari sini ya, 25 MPa, BJ-nya berapa, nanti modulus elastisitasnya berapa, Poisson ratio-nya berapa, tinggal dimasukkan aja di sini. Misalkan mau bikin yang baru, tinggal di-add aja di sini. Misalkan mau bikin 30 MPa, karena di sini PSI-nya nggak ada. Ini 30 MPa, tinggal dibikin aja di sini FC35, bilang gitu. 35, nanti dimasukkan 35, BJ-nya berapa, modulus elastisitasnya berapa, tinggal dimasukkan aja di sini untuk membuat mutu beton yang baru. Nah, untuk sementara ini udah saya bikinkan 25 MPa. 25 MPa. Terus untuk besinya, ini besinya ada Indonesia sudah ada nih, Indonesia sudah ada. Jadi pakai BJTS 30 atau BJTS 40. Tapi sebenarnya kalau di peraturan sekarang udah pakai BJTS 420A ya, 420A. Jadi kalau misalkan mau diedit tinggal ditambahkan lagi di sini add. Tapi sementara kita ngikutin ini aja. Kita pakai BJTS 40. Kalau mau ditambahkan tinggal add di sini ya. Sama kalau misalkan kita mau pakai yang USA karena code-nya ICI, kita klik di sini. Nah, di sini pakai ada grade 60. Grade 60 itu sama dengan itu ya. BJTD 40, grade 40 ini sama dengan BJTD itu ya. BJTD 280. Ini bisa lihat di sini ya, klik. Nah, di sini 275,8 ya. Kalau dibulatkan 280 hampir sama dengan SNI kita ya. Kalau grade 60 ini sama dengan BJTD atau BJTS 420 ya. Ini 420, nah ini 413, tapi kita 420. Ini bisa dilihat di SNI ya, nanti bisa lihat di SNI. Terus, nah ini kalau misalkan nanti kita bikin lagi, terus mau ditambahin tulangan karena tulangannya nggak ada di sini, tinggal di add juga di sini. Kita bisa add tulangannya, tinggal tulangan berapa, diameter berapa, luasnya berapa, ini tinggal panjangnya berapa, beratnya per meter berapa. Ini tinggal ditambahkan di sini dari add ini. Dari add ini tambahkan. Tapi sementara kita di sini udah ada Indonesia, kita pakai yang ada di Indonesia. Memang di sini SNI kan sudah itu ya, apa namanya? Kalau saya close bentar ya, kalau saya close bentar saya liatin SNI-nya kan ini ya. Ini kalau kita SNI-nya kan
Nah, ini SMA-nya kita udah ada 420A, BJTS 420A, atau BJTS 420B. 420A sama 422B ini hubungannya sama di tekuannya aja ya. Di tekuannya di sini agak beda. Terus di sini sama BJTP, BJTP 280. Jadi kita BJTP itu untuk tulangan polos, BJTS itu baja tulangan sirip atau DIPOM. Kita sering kenalnya DIPOM ya. DIPOM. Di sini juga DIPOM. 420A kenalnya juga baja tulangan sirip. Nanti kita bisa pakai ini atau bisa yang sudah ada di itunya. Pak, mohon dipandu untuk membuat kelas beton tadi. Oh, buat kelas beton tadi di sini ya. Jadi buat kelas beton tadi sini apa namanya material. Di sini kita misalkan mau mana beton material di sini. Ini dari section ya, section. Ini tadi kita sectionnya konkret ya, konkret. Terus ini ada materialnya di sini konkret. Nah, sini konkret. Nah, ini saya udah ada 25 MPa. Sekarang misalkan kita mau bikin itu ya. Mau bikin, kita contohkan satu ya. Kita mau bikin satu di sini add. Sini add di sini ya. Kita bikin mau yang enggak ada, kita mau bikin 30 MPa. Tulis saja di sini. 30 MPa. 30 MPa. Ini. Nah, ini kita ganti 30 ya. MPa itu kalau dirubah ke Newton, sekali lagi Newton per milimeter kuadrat. Jadi kalau saya bikin 30 MPa di sini, tulis 30 ya. Di sini 30. Di sini berat jenisnya kita bikin aja 2400 ya. 2400. Ini juga ini kalau weight-nya ditambahkan bisa nih jadi 2500. Ini modifikasi faktornya 1. Terus ini apa namanya modulus elastisitasnya itu 4.700 akar 30. Jadi harus diakarin ya. Jadi 4.700. Ntar saya hitung dulu itu. Kalau 4.700 ini 30. Ntar. Akar 30 dikali 4.700. Nah, ini dikali 4.700. Nah, ini 25742 atau 25742. Ini modulus elastisitasnya 25742. Rumusnya 4.700 dikali akar FC ya. Ini Poisson rasionya untuk beton 0,2, shear modulusnya itu ini defaultnya 10.726, untuk koefisien termalnya 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Jadi kita bisa tulis di sini 1 kali 10 pangkat min 5, 3, 4, 5. 1. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 udah. Nah, ini untuk 30 MPa. 30 MPa, jadi kita klik OK di sini, klik OK. Nah, keluar di sini bawah ini 30 MPa. Gitu juga selanjutnya kalau misalkan mau mutu berapapun bisa di sini. Nah, untuk defaultnya misalkan kita rubah defaultnya mau 30 MPa atau 25 MPa, defaultnya mau diganti 30 MPa, klik aja di sini. Nah, ini akan berubah jadi 30 MPa, gitu caranya. Udah jelas ya Mas Suryo? Halo? Mas Suryo? Mas Suryo, jelas ya? Oke, saya anggap jelas ya karena nggak dijawab. Oke, sudah. Dia bilang sudah. Oke, kalau sudah, itu konkretnya untuk besinya juga sama ya. Besinya juga bisa ditambahkan di sini add. Di sini bisa di add lagi ya. Kalau mau ditambahkan tinggal di add aja di sini, tinggal dimasukkan. Ini deckingnya. Ini decking kalau kita misalkan nanti gunakan apa untuk metal decking, kita besok belajar baja kita akan masukkan metal decking ini ya. Kita pakai metal decking. Ini shear connector untuk metal decking ya.
ini side plate, ini model. Jadi kalau udah selesai, kita klik di sini, reinforcement ini tulangannya. Kita klik add to database, kita klik OK, update from database, kita klik OK. Kalau sudah kita close. Ini kalau sudah kita close. Oke. Nah, ini kita setelah itu baru kita masuk model ya. Masuk model, klik di sini ada model. Ini model. Nah, kita masukkan apa modelnya kita. Kita sesuaikan dulu sama itu ya. Sama apa namanya? Ikutin modalnya apa? Ini aja ya. Ini misalkan kita bikin ini 3,5 ya. Ini 3,5, ini 4,5 kali 6 ya. 4,5 tuh 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 4,5 kali 5 arah X, arah Y-nya 6, tingginya 3,5. Oke. Ini misalkan kita bikin di sini. Kita bikin construction level. Pertama kita klik construction level. Di sini ada TOF. TOF itu apa? Top of foundation ya. Top of foundationnya 0. Terus kita bikin di lantai 1 tadi 3,5 ya. Kita bikin di sini 3,5. Terus kita add lagi 3,5 lagi karena simetris 3,5. Oke, ini kita ganti struktur slab level SSL, struktur slab level. Ini struktur slab level. Kalau TOS ini top of steel ya. Jadi kita pakai struktur slab level. Kita klik OK di sini. Oke. Nah ini udah. Sekarang kita masuk ke gridnya. Masuk ke grid. Nah ini grid ini ada macam-macam ya. Ada grid line, ada paralel, ada perpendicular, ada rectangular. Nah, ini pemakaiannya kalau misalkan saya coba ya grid line-nya. Kalau grid line itu kalau kita klik di sini 1 gitu ya. Ini kita klik 1 di sini. Nah, ini dia langsung bisa untuk membuat panjangnya tekan F2 aja, selalu tekan F2, misalkan mau panjangnya 6 meter. Kita klik aja di sini 6 enter. Nah, dia otomatis akan panjang gitu, 6 meter. Itu juga misalkan kita mau panjang ke sini 4 meter. Kita bikin di sini tekan F2 4 meter. Itu juga di sini misalkan kita mau bikin apa namanya? Arah sana misalkan di sini 5 meter, 5 meter. Juga di sini ini kita bisa bikinkan seperti ini. Nah, seperti itu. Ini kalau kita pakai yang apa? Pakai grid line. Tapi biasanya jarang untuk dipakai grid line. Kita langsung masuk ke itu ya, langsung masuk ke apa namanya? Rektangular aja, masuk ke rektangular. Jadi ini kita hapus saja ya. Kita hapus saja. Nah, kita akan menggunakan rektangular. Jadi kita gunakan rektangular ini. Rektangular. Kita klik next di sini ya. Klik next di sini, klik next. Next. Nah, di sini rektangular ada arah X. Ini arah X dulu. Misalkan arah X yang tadi kita 4,5 meter ya. 4,5 meter ada 5 ya. 4,5 meter ada 5. Ini kita tentukan di sini panjangnya 4,5. Ini 5. Nah, 4,5, 5. Nah, ini kalau misalkan dia simetris. Nah, ini kalau misalkan dia simetris. Jadi kalau simetris di sini 4,5, 4,5, 4,5. Tapi kalau dia irregular gitu, nggak beraturan gitu, bikinnya seperti ini ya. Ini misalkan yang pertama panjangnya 4 meter, yang kedua panjangnya 5 meter, yang ketiga panjangnya 6 meter tapi ada 2, tinggal 2 kali 6 gitu, 2 kali 6. Terus satu lagi panjangnya 8 meter misalnya atau 7 meter. Nah, akan terbentuk seperti itu. Ini kita gunakan pakai irregular kalau misalkan strukturnya nggak beraturan. Tapi kalau misalkan strukturnya beraturan, tinggal pakai yang reguler ini aja. Tulisnya 5 kali 4,5. Panjangnya 4,5 meter. Kita klik next. Terus arah
arah Y-nya tadi 6 meter ya, ini 3. Gitu. Jadi kalau misalkan sama arah Y juga, kalau misalkan irregular, tinggal seperti tadi ya, misalkan di sini 3, 5, 3, 4, terus 3, 4, 5,5 misalkan. 5,5, 5,5 tulisnya. 5,5, 6, seperti itu, tinggal diklik seperti itu. Kalau misalkan reguler, kita tinggal tulis saja di sini jumlahnya 3. Kita klik next. Kita klik next lagi, kita klik finish. Nah, ini udah jadi. Nah, seperti ini. Jadi kalau seperti ini, kalau misalkan kita mau ada kekurangan gitu, ternyata di depan ini ada mau ditambahkan satu lagi struktur misalkan, ini tinggal pakai ini aja, misalkan kita mau tambahkan misalkan di sini ya, pakai paralel misalkan. Nah, kita majukan ke sini, nah itu nambah garisnya, nambah gridnya. Kalau mau nyambungkan ke grid ini tinggal diklik aja, misalkan grid 4 ini mau disambungkan 1, 2, 3, 4 misalkan, tinggal klik aja. Ini gridnya tinggal diklik. Ini klik 4-4-nya karena kita mau nyambung 4, satu aja yang ditarik, 4-4-nya akan ikut ketarik. Nah, seperti itu. Akan ketarik seperti itu. Oke, kalau misalkan kita mau mutus yang grid yang ini, tinggal klik aja grid yang ini. Grid yang ini, kita klik yang birunya ini, kita tarik ke kiri. Nah, itu juga yang ini. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi sementara kita strukturnya seperti yang kita buat tadi, simetris ya. Oke, ini gridnya struktur kita. Yang pertama yang akan kita gambar adalah kolomnya dulu. Jadi kita akan gambar kolomnya. Kita klik di sini kolom ya. Ini kolom. Klik kolom. Dari gambar ini kita akan dari ini kita akan gunakan kolom 40-40. Baloknya 25-40, slabnya tebal 12 ya. Jadi nanti terus ini, oke, kita akan gunakan ini 40-40, 25-40 sama tebalnya 12. Ini kita klik kolom ya, pertama kolom, kita klik kolom ini, udah, ini kolom, terus di sini, ini untuk steel, ini untuk steel kita pakai konkrit sekarang, kita pakai klik yang beton, klik kolom beton. Nah, di sini kita tentukan mutu beton kita. Ini tadi kita buat, tadi udah ada 30 MPa sama 25 MPa. Kita pakai 25 MPa ini, FC-nya 25. Terus ini sectionnya tadi 40-40 ya, ini udah 40-40. Kita klik OK, di sini 40-40. Terus ini cast and place ya, cast and place itu cor di tempat, ini ada top levelnya. Top level itu artinya kita nanti gambarnya struktur tuh dari bawah sampai ke level ketiga, langsung ke lantai ketiga ini, lantai ketiga. Jadi kita langsung lantai ketiga. Nah, untuk tulangannya di sini ada reinforcement, kita dipom pakai BJTS 40, sama untuk untuk tulangan polosnya kita pakai BJTP 24. Oke, di sini ada rilisnya fix ya. Ini covernya 4. Oke, ini kita klik dulu di sini ya. Nah, ini kalau misalkan kita klik gini, posisinya akan di pojok seperti ini. Padahal kita misalkan mau gambarnya center, dia posisinya di pojok ini. Cara merubahnya gimana? Ini kan kalau misalkan kita klik di sini itu posisinya posisinya kalau kita klik di sini automatic alignment,
otomatis dia akan bikinnya seperti ini. Jadi kita di sini di uncheck aja. Jadi jangan dicek. Tadi kan kecek gini, di uncheck aja. Ini kita hapus dulu kolomnya nih. Ini kolomnya kita hapus dulu ya. Nah, ini atau kita undo, bisa kita undo. Nah, ini undo. Kita klik kolomnya ini. Tadi kita pakai 25 MPa ya. Pakai 25 MPa. Ini tadi plain concrete. Terus ini kita setiap ini kita save aja biar nanti nggak berulang ya. Jadi save, kita klik case and paste di sini, kita klik OK. Nah, sini tadi automatic alignment-nya uncheck ya, biar posisinya di center. Nah, akan keluar seperti ini nanti. Akan keluar sini, kita bisa ngaturnya posisinya center. Kita center. Nah, jadi kita klik di sini ya, klik. Nah, dia posisinya center. Itu di sini. Oke. Ini bisa langsung kita blok seperti ini ya. Oke. Oke. Sini untuk drip check-nya bisa dicek juga ya. Jadi kita untuk seismicnya kita cek untuk drip check-nya, wind drip sama seismic drip. Nanti kita cek di sini. Ini untuk seismicnya juga bisa langsung di itu ya, di checklist. Misalkan kita pakai dir 1, dir 2, pakai ordinary prim, ordinary moment prim. Oke, ini kalau sudah seperti ini, kita mau lihat kolomnya, kita klik yang 3D-nya ini, struktur 3D-nya. Seperti ini. Nah, sekarang kita mau gambar apa namanya baloknya. Baloknya tapi gambar dari lantai 3. Caranya gimana? Ini di level ini kita klik di sini. Di sini ada lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Sekarang kita pindahkan ini ke ini ya, ke window yang sebelah kanannya. Kita klik mulai dari lantai 1, 2, ini 3. Nah, kita pindahkan seperti itu. Oke. Oke, kalau misalkan mau main 2 layar juga bisa ya. Kalau mau main 2 layar, misalkan di sini 3 dimensi, di sini yang itu lagi tinggal di ini aja. Misalkan yang satu lagi 3 dimensi, tinggal tarik aja di sini. Nah, di sini ada pilihannya mau kemana kayak gini. Ini nanti akan main 2 layar. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau main 1 layar aja, ini tinggal tinggal dipilih aja seperti ini. Ya, tinggal enaknya aja untuk mendesain. Sekarang kita masuk ke lantai 3 dulu. Lantai 3 kita tadi akan gambar apa namanya? BIM-nya. Klik di sini BIM. BIM. Di sini kita apa namanya? Pilih BIM-nya tadi ini mutunya sama ya. 25 MPa. Terus di sini apa? 250/400 ya. Kita masukkan rektangular 2540. Oke, ini case and place concrete beam. Ini juga tulangan covernya, ini seismicnya ya. Seismicnya ini kita pakai ordinary dulu. Pakai ordinary dulu. Ini pakai ordinary, oke. Oke, kita akan klik di sini. Ini kita save dulu BIM-nya. Oke.
Oke, kita gambar ini. Sekarang kita copy aja ya, kita klik ini. Klik satu, tekan kontrol, terus diklik yang semuanya. Terus di ini ya, di copy. Ini edit, copy. Ini ada copy di sini. Tinggal di copy aja dari sini. Tekan salah satu kolomnya, pindahkan ke sini. Oke, gitu juga yang ini. Bisa diulang Pak, yang kopinya Pak? Oke, kita ulang ya. Ini itu di select ya. Select satu dulu, diklik yang satu BIM-nya, terus tekan kontrol, diklik. Nah, seperti itu. Setelah itu bisa klik kanan bisa, klik kanan atau klik kanan copy atau dari edit copy juga bisa. Kalau klik kanan copy, tinggal klik aja copy di sini. Nah, dari copy, klik ujungnya di sini, reference-nya di sini, klik reference salah satu kolomnya, klik di sini, terus baru pindahin ke sini, ke yang akan kita copy. Pak, mau nanya, punya Ya. saya kok itu ya, Apa? jadi satu semua ya? Maksudnya dari A sampai F itu jadi satu semua gitu? Apa itu? Nggak, Apanya, BIM-nya Mas? yang tadi, BIM-nya. Maksudnya? Itu kan tadi punya Bapak kan setelah modelin BIM-nya dari C sampai H kan harus ngeklik satu-satu untuk dia mengcopy. Tapi punya saya itu setelah saya modelkan dia jadi satu semua gitu. Jadi tinggal sekali klik udah dari C sampai H gitu. Apa ada kesalahan ya Pak? Oke, kita ulangin ya. Masnya ngetik dari C ke H. Saya ngetiknya dari satu-satu, C ke D terus D ke E gitu-gitu Pak. Ini Mas, terus gimana? Ya habis itu setelah sampai H gitu sudah saya enter gitu aja. Kita ulangin Mas ya, ini kita ulangin ya, saya hapus semua ya. Hapus semua. Oke, ini saya hapus semua ya. Ini gridnya kita, kolomnya kehapus. Oke, nggak apa-apa. Kita ulangin dari ini ya. Ini modelnya, ini kolomnya tadi ya. Ini kita klik kolom. Ini kolom tadi udah saya save, tapi di sini ada kolom udah saya save. Ini kayak itu gunanya kita save, ketika kita hapus langsung ada nih kolomnya. Ini ada kolom yang kita buat tadi. Kalau kolom itu klik satu aja di sini. Nah ini dia jangan lupa tapi ini ya. Tadi ini case and place concrete kolom, tapi ini tadi belum di itu ya, belum di uncheck. Ini uncheck sekarang. Uncheck 40 ini udah benar. Ini klik satu aja di sini kolom, terus kita blok sini semua, otomatis kolomnya ke gambar. Ini lihat kolomnya ke gambar, lihatnya di 3D ya. Nah, ini klik di 3D-nya. Oke, sekarang kita masuk ke lantai 3. Lantai 3 seperti ini. Nah, kita klik BIM-nya. Klik BIM. Nah, BIM ini pastikan dia continuous ya di sini, continuous. Nah, kalau nggak continuous dia nanti potong-potong. Kalau potong-potong artinya nanti tulangannya itu berhenti aja dari sini ke sini, berhenti nanti tulangannya nyambung lagi ke sini. Tapi kan tulangan kita kan nanti memanjang terus. Nah, jadi kita posisi BIM kita kan continue. Jadi kita posisikan ini continue. Tadi sudah kita save ya, ini concrete BIM. Nah, ini udah pasti. Ini 254.400 untuk. Nah, baru kita gambarkan di sini. Ini gambar. Nah, gitu. Nah. Halo? Udah, Mas? Mas. Iya, sudah Pak. Sudah. Cuma Sekarang masih sama. Apa saya yang salah kayak? Maksudnya masih sama gimana? Tadi gambar kolomnya udah benar kalau kolomnya. Gambar kolomnya udah benar di tengah sini, di center. Iya, sudah center. Terus klik BIM udah. Sudah. Klik BIM udah, terus pastikan ini itu Mas ya. Tadi pastikan klik BIM, pastikan ini continue sudah. Sudah. Kalau sudah,
tinggal di itu aja Mas, klik sini. Nah, gitu. Setelah ujungnya ini klik 2 kali. Nah, gitu. Baru kita klik kanan. Iya, sudah Pak. Udah. Kalau Ya. sudah, ya ini kita apa namanya? Kita akan copy ya. Kita akan copy ini kita copy, kita sini kita klik edit, bisa edit atau klik kanan ya, ini copy. Ini kita klik di sini ujung satu. Bentar. Jadi sekarang kita copy ya. Klik kanan aja, klik kanan, di sini klik kanan, klik copy, sini klik sini reference-nya. Oke, itu juga ini kita klik kanan juga ya. Ini klik kanan, kita klik copy juga, klik di reference-nya. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa lihat di 3D-nya. Oke. Kita balik lagi ke ini. Nah, misalkan ini mau itu ya, di lantai 3 ini misalkan nanti dari lantai 3 ini kita mau itu misalkan mau gambar kanopi. Misalkan kanopinya menerus dari misalkan dari titik 6 ini, grid 6 sampai grid 3 ini. Kita mau bikin kanopi dengan beam yang sama misalkan. Ini kita klik beam konkret ini. Misalkan ini kita mau bikin kanopinya, terus kita bagaimana kalau balok tidak center tapi di tepi kolom. Ini kalau nggak center tadi di sini Mas. Ini loh Mas, tadi kolomnya. Kolom tadi di sininya dipastikan Mas Suryo. Ini otomatiknya tadi dimainkan ada di sini ada center, ada top ke atasnya, ada ke bawahnya. Jadi kita kalau nggak pengen center di sini, pilihnya di sini, Mas Suryo. Tadi yang awalnya kan nggak center tuh, saya jadi center kan di sini. Bisa pilih di sini, Mas Suryo. Halo, Mas Suryo? Mas Suryo? Kalau untuk balok yang sama ya seperti itu langkahnya. Kalau untuk balok, ya sama. Balok juga seperti itu. Balok juga kalau misalnya nggak center dia otomatis ngikutin seperti itu. Oke. Baik. Oke. Sekarang kita misalkan di sini ada kanopi gitu, kita mau bikin gitu ya. Bikin kanopi tinggal diklik beam-nya ini aja. Klik beam, misalkan beam-nya dimensinya sama, kanopinya kita mau bikin beam dimensinya sama. Kita klik yang beam sebelumnya tadi ya. Sini. Klik di sini ya. Misalkan kita mau bikin di sini beam-nya ini, kanopi di sini, tapi kita kanopinya melengkung. Misalkan kanopinya melengkung, kita pastikan di sini pakai curve miner ini. Kita tentukan core height-nya, misalkan 1,5 ya, 1,5 meter misalkan. Tentukan di sini, kita pakai sini misalkan. Ini sekarang kita geser, ini kita edit, kita move. Itu juga yang sebelah, misalkan yang sebelah kanan juga kita mau pakai ini pakai beam, ini pakai yang sama, pakai ini ya, pakai linearity ini, pakai minor. Ini kita tentukan misalkan 1,5 meter, 1,5.
Ini kita klik di sini. Kita move ya. Oke, misalkan kita tambahin BIM-nya di ini, kita tambahin lagi BIM-nya, misalkan kita kasih BIM lagi. Ini BIM-nya sama juga. Ini juga. Oke. Nah, sekarang setelah kita bikin seperti ini, nanti kita akan apa namanya? Gambarkan slab-nya sekarang. Kita gambar slab-nya, slab on beam. Slab on beam akan kita Pak, gambar. mau nanya yang untuk bordes ya ini kanopinya ini. Kok saya ngadep ke kiri terus ya untuk ngubah itu yang sebelah kanan ngadep ke kanan itu bagaimana ya, Pak? Ini kalau misalkan Mas Angga ngekliknya dari arah X yang bawah, dia ngadepnya akan seperti saya ini. Nah, kalau yang sebelah sini kebalikannya. Jadi kalau yang dari arah X-nya yang sebelah kanan ini, misalkan ini ngekliknya dari atas. Gitu. Kalau yang sebelah kiri ngekliknya dari bawah ke atas. Oke. Kalau dari yang sebelah kanan ini dari atas ke bawah gitu balikannya. Gitu ya. Coba Mas Angga, cobain. Coba diulangi untuk kanopinya gimana Pak? Saya masih bingung tadi. Ini ya, kita mau bikin kanopi nih misalkan. Ini saya biarkan aja ya. Ini klik BIM-nya, misalkan kita pakai BIM dimensinya sama. Nanti kalau memang BIM-nya nanti dimensinya, ini kan kita run nanti kalau nggak masuk baru kita rubah ya. Nanti aja merubahnya. Ini kita klik BIM ya. Dimensi BIM-nya, misalkan ini misalkan aja dimensinya samain sama ini. Nah ini misalkan kita nggak rubah nih. Kita mau bikin di sini. Kalau yang sebelah kiri ini supaya kita nggak perlu mirror lagi, sebenarnya bisa di mirror. Kita klik di sini ya. Klik di sini. Nah ini kan lurus ya. Gimana supaya lurus ini nggak lurus? Caranya pakai yang ini ya. Ini kan straight. Ini rubah ke chord minor. Tentukan aja ini chord height-nya ini 1,5 misalkan. Nah, 1,5 tinggal klik di sini aja. Sini, klik di sini. Nah, gitu. Kalau mau pindahkan ini tinggal di move aja. Tinggal di move. Misalkan kalau misalkan kanopinya cuma kanopinya misalkan enggak dari sini ke sini, cuma kecil aja ya, tinggal dirubah juga. Kalau kecil aja tinggal di apa namanya? Tinggal dirubah aja ini. Misalkan kalau kecil aja misalkan ini 1 meter misalkan, tapi dia cuma dari sini ke sini, tinggal di sini aja. Nah, sini. Nanti tinggal di move aja ini, klik di sini, tinggal di klik kanan move, klik kanan di move aja. Terus ini nggak ada nih. Ini di move aja ya. Ini di klik, ini move ya. Ini move. Nah, move mau kemana gitu. Nah, ini kalau misalkan kita mau bikin kecil. Kalau bikin besar seperti tadi ya. Oke gitu ya. Nah, oke, kalau ini sudah, sekarang kita bikin slab-nya. Ini udah selesai ya? Udah bisa ya? Sudah, Pak. Udah ya. Kalau udah, kita mau bikin slab-nya. Ini model, ini slab on beam. Slab on beam. Sekarang kita mau bikin slab on beam-nya. Kita sementara slab-nya ini pakai beam biasa ya. Besok itu kalau baja saya akan ajarin pakai yang itu ya. Pakai yang apa namanya?
Itu metal decking plus betonnya atau komposit ya, beam komposit. Jadi sekarang kita pakai ini, kita tentukan tebalnya sini. Kita tentukan misalkan tebal 12 cm. Ini pakai betonnya 25 MPa. Beton normal, rigid ya. Oke. Nah, ini udah. Ini sekarang kita ini kalau misalkan lap load-nya mau direduksi, ini kita reduksi 25% ya. Ini untuk tulangannya juga bisa kita langsung tentukan ya. Sekarang tulangannya kita tentukan. Ini pakai 12. Ini juga pakai 12. Misalkan kita pakai di pom semua ya. Pakai ulir semua. Nah, ini untuk slabnya. Ini untuk slabnya. Oke. Kalau sudah tinggal kita klik di sini posisi slabnya. Oke, ini slabnya. Pak, jika sudah membuat model seperti itu, jika ingin menambah kolom atau balok, tinggal di copy aja. Ya, tinggal di copy aja, Mas Suryo ini. Mas Suryo tinggal di copy aja, Mas. Oke, kalau udah seperti ini, kalau mau lihat hasilnya, klik aja yang struktur 3D-nya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke. Sekarang kita akan kopikan, misalkan ini simetris. Pak, ini saya nggak bisa input slab, kenapa ya? Nggak bisa input slab. Ini Mas Angga. Iya, Pak. Klik slabnya, slab on beam. Udah ikut properties tadi. Slab on beam. Saya masuk ke properties. Di situnya nggak bisa masuk. Propertiesnya, terus apanya nggak bisa? Udah, abis itu kan diklik di bagian yang ada space untuk dimasukin slabnya. Tapi ini nggak bisa di-input. Coba saya ulang ya. Ini ya, saya ulang ya, Mas Angga. Ini saya ulang semua. Oke, saya ulang. Misalkan ini saya. Nah, ini kita klik slab on beam. Ini ya, slab on beam. Udah. Ini kita pakai 12 cm, 120. Nah, kalau maaf Pak, nyanggah, itu kan kalau di Windows Bapak, bagian beam-nya jadi warna hijau. Kalau di saya nggak berubah warna. Warnanya apa? Tetap putih gitu, Pak. Tetap putih, Pak. Putih maksudnya? Warnanya harusnya hijau dong. Nah, seperti normal gini aja, Pak. Tadi kan berubah jadi Tadi kan kalau misalkan mau input slab, jadi berubah jadi warna hijau area gitu. Oh, iya nanti. Ini kan gini loh Mas Angga, kalau misalkan kita klik gini ya, klik. Nah, kalau dia warnanya ada warna kuning ini, otomatis warnanya berubah. Ini coba ini saya skip ya, ini saya skip. Dia akan berubah seperti ini. Untuk merubah ini, misalkan kita klik ini slap on beam. Nah, di sini ada warna kuning ini loh. Otomatis dia merubah. Mas Angga ada warna kuning ini enggak? Ada, Pak. Ya udah, kalau ada udah bisa. Coba kalau ada kita input dulu ke itunya Mas Angga. Ayo. Kita input dulu 120 misalkan. Nggak bisa masalahnya, Pak. Nggak bisa apa? Mas Angga nggak bisa nginput ke sini? Nggak bisa diinput. Ya udah coba saya lihat layarnya. Saya lihat layarnya coba ya. Gimana? Share layar. Saya pakai HP ya, Pak. Jadi saya pakai. share kamera aja. Harusnya bisa Mas Angga. Coba di allow share-nya aja Pak. Saya coba kamerain. Ini dari saya kamerain. Oke ya, saya stop share ya. Saya stop share, saya mau lihat Mas Angga. Ini saya. Nah, oke, punya ini. Itu Pak di Windows saya. Di Windows-nya Mas Angga. Oke. Di kameranya saya.
Ya, bentar. Slab on beam. Ini warna kuning. Ini. Saya input data, misalkan saya masukin overall depth-nya 12 mili. Mana sih? Nah, nggak bisa diinput, Pak. Nah, ini ya, Mas Angga ini. Ya, terus ini gedenya kalau sendirian nggak bisa. Udah, Pak, nggak bisa diinput. Nggak bisa diinput. Jadi dilanjut dulu aja, Pak. Berarti problem saya di slide nanti ditanya lagi besok deh, Pak. Oh, iya. Bentar. Kok malah ke yang lain bisa diinput nggak? Bisa. Mas Nabil? Bisa, Pak, bisa. Bisa. Mas Surya bisa ya? Mas Kenny bisa diinput ya, Mas? Oke, kalau bisa. Bisa. Ini harusnya bisa nih. Ini slab on beam. Ini nginput yang di sini nggak bisa ya, Mas Angga ya? Halo, Mas Angga, input yang di sini nggak bisa di propertiesnya? Di itunya, Pak. Saya maksudnya dibuat gitu loh, di-assign slab-nya di bagian beam-beamnya itu. Ya, tapi input Di ininya nggak bisa. Kalau input properties bisa aja. Ngesign Bisa, ininya nggak bisa. Tanda ininya nggak keluar. Iya, yang ngesign yang nggak bisa. Nah, kalau Nggak misal keluar, Pak. Yang ininya keluar nggak sih seperti ininya? Nggak keluar, Pak. Yang itu maksud saya hijau-hijau itu, Pak. Area yang bisa dimasukin. Nah, coba kalau misalkan nggak keluar, di Mas saya. Angga klik di ujung kolom satu kolom ini. Di ujung terus Nggak bisa ditarik juga, gitu. Pak. Di ujung Maksudnya, terus ditarik kalau seperti Bapak kan keluar keterangan select bay. Ah. Saya nggak keluar keterangan apapun, Pak. Jadi kayak kosongan aja. Yang kuning ini berarti nggak ada bisa yang kuning. apapun. Yang kuning ini nggak ada. Ada, Pak. Ada. Kalau ada harusnya bisa, no? Kalau nggak bisa dari 3D-nya aja, Mas. Dari 3D-nya bisa, Mas, di sini, Mas. Bisa nggak? Coba. Dari 3D-nya slab, misalkan ini, nah nanti Mas Angga tinggal di itu aja. Nah, gitu. Klik sini. Halo? Oh ya, bisa, Pak, kalau dari 3D. Nah, ya, coba nanti dari 3D-nya aja ya. Ya. Oke. Makasih, Pak. Ya, oke. Sekarang saya ini dulu ya. Saya masuk ke 3D ini. Ini saya 120. Ini 25 MPa. Ini tadi ini direduksi ya. Ini direduksi 25% ya, jadi 25%. Ini diameter 12. Ini diameter 12. Ini kita masukin tulangan dulu desain ya. Nanti kalau misalkan kita running dia nggak oke, bisa kita ganti ya. Ini kita karena di sini kita auto design juga. Di sini kita nulisnya auto design, otomatis nanti Tekla itu mendesain desain kita oke apa enggak. Setelah ini kita masukkan ini ya. Ini slabnya 2 arah, udah benar. Kita masukkan ini. Oke, kalau sudah ini, kita masuk ke 3D-nya. Klik struktur 3D seperti ini. Nah, ini klik kanan,
klik kanan agak dimiringkan, klik kanan agak dimiringkan dikit. Setelah itu blok yang atas, nah blok atas seperti itu, klik copy ya, klik copy dari sini bisa dari yang ini. Tulangan inside layer dan outside layer. Itu untuk tulangan slabnya, Mas. Untuk tulangan slabnya yang di slabnya. Ini untuk tulangan slabnya. Nanti tulangannya akan keluar ya. Ini kalau dari sini kita copy, edit, copy sini. Nah, kopinya ini posisinya di mana tinggal di itu ya. Tinggal ditentukan. Tentukan posisinya, bisa tekan F2, sekali lagi tekan F2 ya, tentukan posisinya. Tadi kan paling tinggi 10,5, kita tekik di sini setelah 10,5 7 ya, kita klik 7 di sini, terus di bawahnya lagi turunkan lagi, klik lagi F2. Nah, tentukan di sini atau langsung 3,5. Nah, akan seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ini strukturnya seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini, kita masuk ke loadingnya ya. Kita bebani dulu sekarang. Kita bebani, tekan di sini load case, tekan load case. Di sini ada berat sendiri exclude slab berat sendiri. Di sini ada beban mati, beban hidup. Rope life-nya kita ganti itu aja ya, kita ganti beban angin. Ini beban angin. Terus yang kasih wind. Terus untuk snow-nya ini kita ganti itu ya, kita ganti gempa. Gempa di sini kita klik seismic, di sini seismic. Ini kita klik OK. Oke, setelah ini kita masuk ke Pak. Ya. Mohon maaf. Ini load case saya kok cuma itu ya, cuma 5 ya. Punya Bapak kan tadi ada 6. Oh, tinggal ditambahin aja kalau kurang, Mas. Ini tinggal add. Halo, Mas Nabil? Iya, Pak. Iya. Ya, tinggal di add aja di sini. Mau ditambahin jadi 6, 7, 8 juga bisa. Berarti apa aja? Ini ada beban mati, berat sendiri, 1, 2 berat sendiri, 3 beban mati, 4 beban hidup, 5 beban angin, 6 beban gempa. Kalau ada beban snow, tinggal diklik aja di sini add gitu. Nah, ada nambah. Kalau misalkan mau delete, tinggal di delete aja sini. Nah, delete gitu. Sebentar. Gitu ya. Oke, nanti kalau kombinasi kita bisa masukin kombinasi atau nanti kita generate sendiri dari beban angin dan beban gempanya. Nanti kita generate sendiri karena kombinasinya kalau kita pakai SNI kombinasinya terlalu sedikit, nanti kombinasinya otomatis nge-generate di WindLoad sama Seismic. Kita ikutin yang dari softwarenya aja. Kalau misalkan mau dibikin sendiri, gini ya caranya ya. Kalau misalkan mau bikin sendiri kombinasinya, ikutin SNI gitu misalkan. Di sini ada kombinasi, klik add di sini. Nah, ini keluar seperti ini. Klik lagi yang dikombinasi sini. Nah, akan keluar seperti ini. Misalkan kita mau bikin, kita coba aja ya, misalkan kombinasi 1 misalkan. Kombinasi 1 di sini ada berat sendiri untuk slab ya. Kita tambahin di sini berat sendiri untuk beban mati sama beban hidup 1,2 sama 1,6. Ini kombinasi 1 misalkan. Ini terus kita add untuk kombinasi 2 misalkan, kombinasi 2 gitu. Kombinasi 2. Ini kita beban mati, beban hidup sama beban angin, Ini 1,2, 1,2, 1,1. Terus misalkan
add lagi misalkan kombinasi 3. Kombinasi 3 beban mati, beban hidup, sama beban gempa. Beban gempa. Nah ini satu ya, satu. Seperti itu ini. Oke, kalau misalkan mau ditambahkan lagi misalkan yang 0,9 bisa ya, ini misalkan 0,9 ini beban mati sama langsung beban angin ini 0,9 ya. 0,9 di sini 0,9 sini 0,9. Misalkan kita tambahin satu lagi yang terakhir misalkan kombinasi 5. Klik di sini beban mati, terus klik di gempa. Gempa ini kita tulis di sini 0,9, 0,9, di sini 0,9, di sini 0,9. Oke, ini nanti ini baru kombinasi dari kita, nanti dari kombinasi dari otomatis dari apa namanya generate dari TSD-nya ada sendiri. Ini kita klik OK, misalkan OK. Nah, setelah kombinasi kita akan gunakan WinLoad. Jadi WinLoad ini nggak bisa diaplikasikan kalau kita nggak modelkan untuk model di sini. Kita klik model, kita bikin panelnya dulu di sini ya. Bikin panel. Sini. Oke, ini kita bikin panelnya untuk WinLoad. Duh, ini. Mas Surya bisa nggak ngomong ya? Jangan ditulis gini agak lambat ya. Kalau tulis-tulis begini terus ini modelnya. Langsung aja Mas, tanya Mas. Langsung tanya aja, jangan ditulis kayak gini Mas. Halo Mas Surya. Halo, tes. Halo Pak. Ya, langsung aja Mas, biar kedengar semua Mas. Kalau kayak gini saya malah nanti nggak selesai loh ya. Oke, ya, Mas. mau nanya Pak, kan Ya, kalau boleh. di SAP atau ETAP hanya Ya, ada kita berat belajar sendiri. TSD sekarang. Kita belajar TSD. Ya, ini apa karena modelingnya 3 dimensi, makanya berat sendirinya ada tanpa slab, berat slab, sama berat itu sendiri. Kalau di TSD dia dipecah dua ya Mas Surya. Jadi nanti iya. jadi kalau misalkan untuk apa bebannya load case-nya dia pecah dua. Jadi berat sendiri sama berat sendiri tanpa slab. Tapi itu tetap itu berat sendiri, Mas. Iya, Gitu, Mas. Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke beban anginnya ya. Ini beban angin. Jadi kalau beban angin, kita harus modelkan dulu wall panelnya ini biar bisa anginnya masuk. Jadi kita tadi udah bikin wall panelnya. Sekarang kita masuk ke beban anginnya, klik ke load lagi. Ini WinLoad ya. Klik di WinLoad. Nah ini ada WinLoad. Ini ada pilihannya, ada apa namanya rigid building sama low rise building. Kalau misalkan karena buildingnya kita ini di bawah 18 meter, kita gunakan ini ya low rise building. Ini kita klik next di sini. Ini dimensinya struktur kita ya, dari tingginya 10,5, lebarnya 12,5. Ini dimensinya yang apa? Ini arah X ya. Ini arah X, ini arah Y, ini tingginya. Nah, ini kecepatan anginnya. Misalkan kita kecepatan anginnya bikin 30. Ini KD-nya ya. KD ini bisa dilihat di SNI ya untuk faktor arah angin. Faktor arah angin ada di SNI. Ini kalau saya bukakan SNI-nya sebentar ya biar nggak bingung. Saya lihatkan SNI-nya sebentar. Ini pakai 1727 ya. Jadi ini SNI-nya untuk beban minimum untuk gedung ya. Kita pakai 1727 2013 ini. Ini beban minimumnya. Kita lihat ini untuk beban angin.
Ini beban angin. Ini beban salju, ini beban angin ya. Nah, ini KD-nya ya, faktor arah angin. Ini 0,85, sistem penahan beban angin utama 0,85, ini KD-nya. Terus untuk exposure-nya kita pakai exposure B ya. Ini exposure-nya pakai exposure B, itu daerah perkotaan dan pinggiran kota ya. Daerah kota dan pinggiran kota. Terus kalau di sini sebenarnya kalau di sub atau di etap ada KJT, itu bisa ditentukan di sini ya. KJT-nya untuk faktor topografi misalkan di sini karena kita di daerah perkotaan bukan perbukitan, masukin KJT-nya satu ya untuk faktor tiupan angin, faktor efek tiupan angin atau gas faktor itu 0,85. Oke, di sini kita tadi masuk ke wind load, sini wind load. Ini arahnya ya, arah X, arah Y, arah min X. Ini tadi kita masukkan 30 tadi KD-nya ini faktor arah angin, ini exposure-nya tadi ya tipe B semua. Kita finish. Nah, setelah ini kalau misalkan kita mau lihat posisi CP-nya ya, kalau di di sini kita bisa langsung lihat nilai CP-nya. Caranya gimana sih nilai CP angin itu? Klik kanan di sini, klik kanan, nanti klik di wind view, klik di wind view ini. Nah, di sini kita akan ketemu nilai CP-nya. Klik aja CP-nya di sini. Nah, ini nilainya min 0,8, min 0,5 gitu ya. Ini kalau menggerakkan posisinya tergantung dari posisinya. Di sini ada direction-nya ya. Klik aja di sini posisinya. Ini nilai CP-nya. Otomatis dia akan keluar ketika kita masukkan kecepatan angin tadi sama faktor arah angin tadi. Oke. Ini sekarang kita mau membebani slab-nya dulu. Misalkan kita mau membebani slab-nya, kita ke lantai 3 dulu. Misalkan beban di lantai 1, kita misalkan beban mati ya, kita ambil beban matinya. Ini klik di bawah ya, posisi bebannya ada di bawah sini, di pojok kiri bawah ini kita pilih misalkan beban mati, kita klik dead sini ya. Dead. Nah, terus kita masukkan di sini ada bisa level, ada slab, ada area. Bedanya apa? Kalau level itu nanti kita otomatis dari level 1, level tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 3 nanti langsung bebannya sama. Kalau slab itu artinya nanti kita klik satu level ini otomatis bebannya sama juga. Tapi kalau area ini kita satu slab ini kita klik sendiri-sendiri. Bedanya seperti itu. Jadi kalau level semua tingkat 1, 2, 3 langsung ke sama bebannya. Kalau slab ini satu tingkat itu otomatis bebannya sama. Tapi kalau satu area kotakan ini atau slab ini akan kita klik sendiri-sendiri. Nah sekarang misalkan kita mau pakai yang slab aja. Kita slab aja. Kita coba dulu yang pakai area dulu. Kita pakai area dulu. Kita masukkan bebannya, beban mati ya. Beban matinya 2,8. 288 kilo itu sama dengan 2,8 kilonewton. Jadi kalau di sini satuannya kilonewton, sedangkan kita 288 itu sama dengan 2,8 kilonewton. Nah ini beban area. Kalau area ini kita harus klik satu-satu ini. Klik satu-satu seperti ini. Nah ini beban area. Tapi kalau misalkan ini kita ganti gitu ya, nggak beban area, tapi kita ganti, misalkan ini bebannya beban slab gitu ya, beban slab, ini sama 2,8, satu klik aja langsung semuanya. Nah, otomatis dia ke beban semuanya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau pakai beban
area aja, misalkan mau pakai beban area. Ini yang ini nggak kita bebani, jadi beban area 2,8. Jadi beban area ya. Ini area 2,8. Ini kita mau pakai ini area. Oke, ini beban apa? Beban mati. Kalau beban hidup kita tinggal ganti aja di sini beban hidup. Beban hidup. Nah, ini kita ganti beban hidup. Oke, beban hidup. Nah, ini juga kita bebani seperti itu. Oke, kalau sudah ini untuk apa namanya? Lantai 2 misalkan sama lantai 2. Lantai 2 kita pilih beban matinya dulu juga. Beban mati ya. Ini beban mati. Ini beban mati sama beban hidup tinggal diganti aja nih hidup. Terus ini kita ganti 2,5. Oke. Oke, untuk yang paling atas lantai lantai 3 ini kita akan pakai itu ya. Kita akan pakai misalkan ini beban mati. Kita akan pakai slab ini. Pak. Ya, halo. Kalau tadi beban mati yang di input ke slab itu beban mati tambahan berarti ya, bukan berat sendiri si slab. Bukan, bukan beban mati tambahan, benar. Kalau berat sendiri itu beda lagi. Kenapa di slab di input beban mati tambahan ya Pak? Contohnya apa Pak? Mas? Kalau misalnya di balok kan misalnya dinding beban mati tambahan. Kalau di slab itu contohnya apa ya Pak beban mati tambahannya? Beban mati tambahan itu misalkan itu Mbak, kalau berat sendirinya itu berat sendiri slab. Kalau beban mati tambahan itu keramik ditambah dengan plesteran. Jadi kalau keramik tambah plesteran itu kan jadi ada berat sendirinya tinggal dikali BJ-nya. Nanti ketemu 2,88. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan adukan keramik sama keramiknya, Mbak. Oh, iya, Pak. Iya. Makasih. Iya, sama-sama. Nah, untuk yang paling atas misalkan kita masukkan beban itu, beban hidup. Beban hidup, misalkan beban hidup air hujannya. Jadi kita pakai slab ini ya, pakai slab tadi kita klik aja satu di sini. Nah, dia akan otomatis ngebeban ini. Nah, kita mau lihat 3D-nya bebannya seperti apa, klik di sini ya. Nah, seperti ini karena ini belum keluar, cara mengeluarkannya gimana, ini klik aja di sini. Klik tadi beban hidup misalkan, beban mati. Nah, dia otomatis akan seperti ini. Misalkan beban hidupnya akan seperti ini. Terus kita akan masukin misalkan beban itu, beban apa namanya? Beban untuk baloknya. Beban balok itu beban dinding ya. Jadi kita mau masukin beban dindingnya, misalkan di lantai 1 ini mau kita masukkan beban dindingnya, beban mati, misalkan beban mati, klik date di sini, kita masuk pakai yang full UDL ini, klik full UDL, masukkan beban dindingnya, misalkan di sini 290 ya, 290 atau 2,9 kilonewton. 9 kilonewton, kita klik aja di sini dindingnya yang tertutup sama apa? Baloknya ya. Yang tutup sama baloknya yang tertutup sama dinding, misalkan di pinggir sini aja. Ada beberapa misalkan ya. Nah, di sini. Oke, ya ini lantai 1, lantai 2 juga sama, misalkan lantai 2, di sini 2,5. Kita masukkan beban mati ya, beban mati untuk full UDL ini, full UDL kita ambil tadi 2,9, klik aja posisi dinding yang apa akan kita masukkan bebannya.
Oke, seperti itu. Kita lihat 3 dimensinya. Nah, ini karung luarnya tinggal klik aja nanti di sini beban mati. Oke, setelah itu kita kalau udah dimasukkan semua bebannya, kita dekompos ya. Dekompos. Nah, ini dekompos itu otomatis beban slabnya kita langsung ke distribusi ke beban beamnya. Jadi langsung masuk ke beban beamnya sini. Ini kalau misalkan teman-teman lihat di sini beban beamnya sendiri tadi karena dinding, sedangkan di sini ada beban amplopnya ya, beban amplop yang dari slab langsung ke distribusi ke ke distribusi ke beamnya seperti itu. Oke, kalau sudah ini kita akan masuk ke beban gempa. Kita masuk ke beban gempa, klik di sini seismic, sini. Di sini ada kode spektra, ada set spesifikasi spektra, ada set spesifikasi spektra. Kita misalkan kita mau pakai kode spektra ini, kita klik next di sini. Kita masukkan beban SS-nya di sini maksimumnya ya, maksimumnya misalkan di sini kita masukkan 1,1, sini misalkan 0,6. Karena ini persen, kita masukkan persen ya. Persen itu sama dengan itu ya, kalau 1,1 itu 110 ya. Sini 110, di sini 60. 60. Ini base-nya. Ini kita klik next. Ini kita klik next. Nah, ini karena struktur kita itu ya simetris ya, enggak reguler, kita pakainya non plane irregularity. Nah, kalau misalkan dia nanti strukturnya enggak beraturan, kita pakainya irregular. Irregular caranya ini kan mati semua. Caranya supaya menghidupkan ini kita uncheck aja di sini. Uncheck, nanti kita pilih struktur kita yang mana, mau pakai yang mana. Sekarang kita pilih non plane irregularity dulu. Terus kita klik next di sini. Nah, sini kita masukkan struktur ini, misalkan TL-nya kita atau fundamental period-nya, long period transition-nya, misalkan kita masukkan 6 di sini. Sini 6 detik. Sini misalkan concrete moment itu ya, kita pakai concrete moment resisting frame, atau bisa pakai all other struktur sistem, misalkan ini kita nggak concrete moment ya, pakai struktur beton biasa misalkan, kita bisa pakai ini. Terus kita klik next di sini. Maaf Pak, bisa diulang lagi nggak Pak dari awal? Tadi saya nggak muncul SS gitu-gitunya sama periodenya juga nggak muncul masalahnya. Ini keluar nggak? Nah, dari yang sini ya. SS itu max earthquake spectral itu nggak muncul Pak? Ini keluar, udah. Mas Angga ini udah ya? Udah, next. Nah, next, udah? Ya. Udah? Ini muncul nggak? Yang di sebelah kanan itu nggak muncul Pak, cuma ini seismic zone doang keluarnya. Oh, langsung keluar ini ya, langsung itu keluar muncul. Ini muncul. Nah, cara munculkannya gini ya. Oke, cara munculkannya masuk ke sini dulu. Udah, klik yang ini. Ya. Nah, klik yang ini, sebelum masuk ke klik sini kan saya tunjukkan dulu ya. Misalkan iya, misalkan saya punya data gempa misalkan. Kita pakai yang itu ya, SNI 1726 2019 ya. Jadi kita udah pakai SNI yang baru. Ini RSA-nya beda ya. Kalau RSA-nya bisa kita tentukan di sini. Ini kita bisa download sendiri nih RSA 2019 ya. Misalkan klik di sini, tinggal dimasukkan aja. Karena di RSA 2019 sudah ada TL-nya, sebelumnya kan belum nggak ada ya. Nah, ini kita tentukan aja lokasinya di mana, misalkan di Jakarta, misalkan di sini Jakarta, atau di Jakarta. Ini Jakarta. Terus ini kita klik aja di sini hitung. Klik hitung di sini akan muncul seperti ini. Nanti ini bisa di-save
apa namanya, di save di grafnya apa teksnya, tinggal disimpan, mau disimpan di mana kalau klik di sini. Nah, sementara ini saya sudah ada datanya, kita nggak usah save lagi ya. Ini saya udah datanya, ini ada Bogor sama Bandung misalkan, klik aja di sini. Ini, nah di sini udah ada RSA-nya, ini ada SS-nya, SS1-nya 0,87, S1-nya 0,4, ada SDS-nya di sini. Di sini ada T0, ada TS ya. Jadi di sini ada SDS-nya, ada SD1-nya. Ini kita bisa masukkan aja. Nah, Pak, tadi kalau ya. Kalau di website Puskim masih 2012 ya? Ya, jangan pakai itu, Mbak. Udah ada yang 2019. Kalau misalnya tadi kan code-nya, oh iya Pak. Tadi kan di Tekla code-nya kan itu TL-nya nggak ada. Oh iya, TL-nya nggak muncul. Nah, jadi salah satu periode bedanya panjang. Periode panjang. Jadi bedanya 1726-2012 sama 1726-2019 itu TL-nya nggak ada. Salah satunya loh, bedanya masih banyak sih. Nah, gitu. Tapi tadi pas input beban lateral ekuivalen sama ASCE 710 kan Pak tadi di Tekla. Kan kalau yang 2019 itu ASCE 716. Iya, 716 sudah ada ya, sama aja, Mbak. Nanti kalau tapi misalkan tadi 710 ya, ini kalau misalkan mau masuk ke tadi saya 710 ya. Iya. Mau dirubah ke 716 bisa, Mbak. Oh. Ini di sini, ini tadi mau dirubah ke 716, tinggal di ini aja nanti. Ini model setting tadi ya, tinggal di desain code-nya ini. Di sini ada tahunnya, Mbak. Misalkan kita mau pakai gempa yang 2016, klik di sini ya, Mbak. Nah, 2016. Oke. Tinggal dirubah aja. Oke, Pak. Ya, sini ada tahunnya. Oke, jadi kalau sekarang kita masuk ke gempa lagi. Ini load. Nah, ini cara mengeluarkannya tadi Mas Angga nggak keluar, klik aja di sini satu, kita masuk ke sini, satu, sini. Sini, terus kita klik tadi SD-nya tadi 70%, ini masukkan 70, T0-nya tadi yang Bogor tadi 0,2, sini TS-nya 0,9, TL-nya tadi udah ada TL, tadi TL-nya misalkan 12, ini TL-nya 12, ini 70. Nah, dia akan keluar grafik respon spektrumnya, baru klik next, baru muncul nanti Mas Angga. Nah, di sini kalau di sini akan diminta value. Kalau di awalnya kan dia mintanya maksimum. Kalau yang di bawah ini dia itu sesuai aktualnya map apa lokasi kita. Kita bisa masukkan di sini lokasi kita misalkan tadi 0,48 atau 48% ya. Jadi kita masukkan aja 48. Gitu. Udah keluar nggak? Halo, Mas Angga? Udah keluar belum? Enggak? Ya, sudah. Oke. Kalau ini kita klik next. Nah, ini udah keluar nih. Udah keluar, kita klik lagi next. Udah keluar, tinggal kita masukkan di sini aja. Ini kita misalkan all other structure ya. Ini kita TL-nya otomatis sudah masuk ya 12, kita tadi udah masukin 12. Nah, ini kita masukkan apa? SRPM-nya kita atau seismic post resting system-nya kita pakai apa? Moment resting frame system ini kita, karena ini kita masih ordinary reinforced concrete, kita pilih ordinary reinforced concrete dulu di sini. Ini pakai apa moment resting frame, kita pakai ordinary reinforced concrete. Nah, ini kita masukkan nilainya 1 ya, nilai 1 bisa nilainya 1. 1, kita klik next-nya di sini, kita klik next. Ini kita pindahkan beban karena gempanya di sini. Ini ada beban apa berat sendiri sama berat sendiri slab, sama beban mati, sama beban hidupnya. Ini kita ambil 25% ya. 25%. 0,25. Ini kita klik next. Kita klik finish. Nah, ini kita klik next.
Ini beban gempanya akan nge-generate ke load kombinasinya, nanti otomatis akan nge-generate ke sana. Misalkan kita klik next, ini kita finish. Ini kalau kita lihat lagi di kombinasinya sini, ini beban gempanya untuk apa namanya, untuk kombinasinya sudah ditambahkan. Ini itunya ya, arahnya. Terus di sini kita mau generate yang beban anginnya, tinggal klik generate di sini ya. Ini kita klik next. Ini tentukan untuk anginnya ya. Ini angin, misalkan angin ini. Kita klik next. Kita klik next. Ini direction-nya, direction 1 sama direction 2-nya. Kita klik finish di sini. Nah, otomatis nanti beban anginnya sudah ditambahkan di sini. Ini beban angin. Oke. Kalau misalkan beban anginnya itu kurang, bisa di-generate dari sini ya. Wind load case-nya di sini auto, misalkan kita pilih auto, semuanya mau di-generate misalkan. Ini misalkan mau di-generate semua, beban angin mau dilihat semua dari arah yang kita lihat tadi ya. Ini oke. Nah, ini akan nge-generate semua. Oke, kalau udah seperti ini, kita akan lakukan analisanya ya. Kita lakukan analisanya. Kita klik analyze di sini. Klik analyze. Kita klik analisa all. Klik analisa all. Ini setelah kita klik analisa ini, kita klik desain ya, desain. Terus kita klik desain untuk konkret di sini, desain konkret. Oke, dari desainnya ini kita banyak yang merah ini. Yang merah berarti dimensinya kita nih nggak masuk ya, tapi ada beberapa yang masuk, terutama yang bawah yang nggak masuk nih. Nah, terus kalau ini nggak masuk, artinya kita harus redesign lagi nih, kita besarkan lagi dimensinya. Nah, kita kalau misalkan setelah ini kita mau lihat nilai momennya, bisa lihat di klik di sini. Klik di result di sini. Misalkan mau lihat momennya dulu, ada di result di sini ya. Result, terus kita lihat momennya di sini, misalkan lihat momen majornya, ini lihat momen majornya, nilainya ini. Cara mengeluarkan nilai momennya ini setelah momennya keluar, cara mengeluarkan nilainya ada di sini, ada di force ini ya. Nah, ini nilai momennya di sini. Terus untuk sama kalau untuk defleksinya, kita klik di sini defleksi arah X. Ini defleksi arah X. Ini defleksi arah X. Terus kita mau gerakkan, mau defleksi arah Y, ini bisa. Defleksi arah Y. Terus
Ini defleksi Rajat. Ini kalau untuk mau lihat masing-masing bebannya, klik aja di sini, digerakkan aja di sini posisinya. Ini ada untuk masing-masing beban ya, ada seismik direction A, 2. Oke. Ini shear-nya, shear measure-nya. Ini untuk gesernya. Oke. Kalau misalkan mau lihat chest down-nya, ini sebelum kita masuk ke sana, kalau mau lihat itunya apa, draw-nya, cara drawing-nya gimana sih cara ngelihat drawing-nya? Ini klik draw di sini ya. Ini ada draw. Ini ada draw management. Di sini klik draw management. Di sini ada general arrangement, ini kita klik add di sini ya. Klik add. Ini add, ini kita klik konten gitu ya. Konten. Kita mau lihat gambar apa misalkan. Ini salah satu pilihan aja ya. Tadi di sini ada macam-macam ya. Misalkan mau lihat concrete beam detail, concrete column detail. Misalkan kita mau lihat concrete column, misalkan concrete column, kita add di sini. Kita bisa lihat kontennya dulu, bisa, atau langsung generate. Kita generate di sini. Generate, terus kita lihat view drawing. Sini view drawing, klik OK. Nah, dia otomatis langsung nge-link ke AutoCAD ya. Jadi AutoCAD nanti kalau misalkan sudah selesai, desain kita tinggal ada di AutoCAD. Ini tinggal diedit aja nanti. Ini untuk kolomnya tadi ya, ini kolomnya. Ini penulangannya ya. Ini daftar tulangannya. Untuk panjangnya, untuk kuantitinya, diameternya, ini otomatis sudah ditentukan. Nanti kalau mau kita rubah bisa ini. Oke, ini gitu juga yang lainnya. Kalau misalkan di sini nggak ada generate misalkan ya, misalkan kayak general arrangement nggak ada, wah ini nggak bisa di generate nih. Caranya gimana? Ini masuk ke konten ini, masuk ke konten, terus ini pindahin ke dari kiri ini pindahin ke kanan, tarik aja ke sini. Nah dari sini klik OK. Nah dia otomatis nanti seperti ini, klik baru view drawing. Karena kalau misalkan di bawahnya nggak ada generate. Nah, ini akan gambar frame-nya tadi ya. Ini ke gambar semua. Oke, langsung link ke AutoCAD-nya. Pak. Ya? Tadi output Tekla itu ada kebutuhan tulangan juga nggak ya, Pak? Oh, ada. Tadi kan ada, sudah. Nih. Oke, kita mau lihat kebutuhannya. Kebutuhannya tulangan misalkan. Memang di report-nya, ini klik report sini, klik report, di sini ada itu ya, ada apa namanya material listing, klik material listing di sini, material listing, ini klik show report, close show report. Nah di sini kita pilihannya ada banyak nih bukanya, mau buka pakai PDF, mau buka pakai Word, mau buka pakai Excel. Misalkan kita mau buka pakai PDF, klik aja PDF di sini, klik yes. Nah di sini semua kebutuhan material ini namanya. Jadi ada ini panjangnya sekian, beratnya sekian. Ada beton, baja, ada semua di sini. Bisa. Nah, ini yang dibutuhkan orang-orang komersial ya untuk data beratnya, kebutuhan dari betonnya. Gitu, Mbak Eva ya. Iya, Mbak Eva. Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya, ini kebutuhannya. Gitu. Oke. Mau tanya, Pak? Ya, silakan. Tadi kan banyak yang merah ya? Nggak masuk tadi, nggak masuk. Iya, desainnya kan banyak yang merah. Nah, itu nanti untuk merubah dimensi tinggal rubah aja. Propertiesnya sudah tinggal
Oh iya, kalau dimensi tadi tinggal Mas, ya seperti kayak SAP aja Mas, kayak SAP. Jadi misalkan ini kan ada struktur 3D, di bawah ini kan ada itu Mas, ada struktur view, balik ke struktur view lagi gitu. Tinggal Mas klik aja posisinya yang merah tadi yang mana. Nanti misalkan yang ini misalkan Mas ya, tinggal dirubah aja propertiesnya di sini. Nah, dibesarin. Nah, ini 403 tinggal dirubah lagi. Gitu. Nanti di run lagi gitu. Balik lagi sama kayak SAP. Kalau nggak masuk di itu. Gitu loh, Mas. Sama ini Pak, tadi kan di gambarnya ya yang ada merah segala macam. Tapi kalau di reportnya ada nggak? Maksudnya gagal di kolom, gagal di balok? Ada. Contohnya kayak gini ya tadi ya, misal kita run lagi ya. Dia ngerannya memang agak lama di sini. Ya, tadi misalkan tadi, nah ini kita harus ngeran lagi. Coba kita run lagi ya di sini. Saya mau lihatkan posisinya. Kita desain konkret. Pak, mau nanya nih Pak. Iya. Mumpung lagi ngerunning. Kalau di SAP itu kan ada input diafragma buat seismic desainnya ya Pak. Berarti kalau pendistribusian beban gempa di Tekla tuh ada diafragmanya juga nggak Pak? Jadi kalau diafragmanya di mana? Di SAP, kalau di SAP itu kan dia otomatis di itu kan, otomatis setiap lantai itu harus kita masukkan bebannya. Nah kalau di sini otomatis itu Mbak langsung otomatis ke beban sendiri. Dia sama kayak itu, sama kayak Start Pro. Jadi Start Pro kan nggak perlu masukin beban per lantai lagi. Kalau di sini gitu juga Mbak. Oh, jadi diafragma beban lateralnya udah otomatis ya? Langsung otomatis. Oke. Ya. Nah, kalau yang ini, kalau ini merah kayak gini, gimana cara ngelihatnya? Ini di sini ada desain data. Di sini ada desain data, klik aja di sini desain data, klik tabular data di sini. Nah, kan di sini. Nah, ini file-file ini akan kelihatan semua di sini. Di sini akan kelihatan semua. Ada file, ada warning ya, ada warning. Pokoknya kalau masih kuning masih warning. Jadi perlu kita kalau mau rubah aja semua. Ini resultnya di sini. Ini resultnya. Ini kita bisa lihat yang tulangannya bisa dari sini juga ya. Jadi kalau misalkan cara ngelihat tulangannya itu bisa dari sini ya. Caranya tadi sini ya. Saya ulangin ya caranya. Kalau mau lihat salah satu kolom per kolomnya atau balok per baloknya, klik salah satu aja, atau misalkan langsung desain data, tabular data. Nah di sini lihat ada resultnya, klik aja resultnya di sini. Ini kita lihat kolom 43 ini, kolom C43 ini ya. Ini tulangannya. Ini ada ties-nya. Ini ties-nya. Dia ada interaksi diagramnya juga antara aksial sama momen. Kalau aksial kan ada diagram interaksi antara aksial sama momen. Caranya gimana? Klik aja di interaction diagram ini, klik. Nah, ini diagram interaksinya ya. Ini ada aksial, P aksial itu. Terus ini ada momennya. Oke, seperti itu. Kalau misalkan mau lihat itunya, mau lihat dripnya, simpangannya, itu klik di sini. Ini ada design summary, klik di ini, panah ke bawah ini, pilih misalkan mau lihat apa, seismic drip atau wind drip, klik aja misalkan wind drip. Nah ini akan keluar semua. Sebenarnya kalau dari anginnya masih masuk semua nih. Anginnya masih aman semua. Nah ini kalau misalkan kita mau tentukan seismic drip, klik aja di seismic drip ini. Nah ini. Nah yang nggak masuk itu dripnya dari gempanya. Jadi simpangannya terlalu besar ini. Kita bisa lihat di sini ya, detailnya di sini. Nah. Pak. Iya. Kalau untuk frame yang fail itu bisa di override tanpa di running ulang nggak ya Pak? Oh enggak, harus di running ulang. Oh. Iya harus di running ulang. Nggak bisa, harus di running ulang. Setelah kita ganti harus di running ulang. Oh iya Pak. Gitu. Pak, mau nanya Pak. Iya. Itu tadi syarat ganti support gimana ya Pak ya di bawah restraint? Oke. Ini dulu udah paham ya pokoknya ya. Oke, paham. Sekarang ini kan tadi kebetulan ada yang tanya sebenarnya sebelum ditanya saya mau itu semua. Ini supportnya seperti ini kita. Gimana cara ngerubah supportnya ini? Sebelum saya ajarin cara ngerubahnya, balik ke struktur base ini ya. Ke struktur base ini. Ini kita misalkan sebelum saya rubah supportnya, ini kita mau bikin
kalau ngerubah, oke kita rubah dulu ya supportnya. Misalkan mau ngerubah supportnya, kita blok dulu semua, misalkan blok semua, kita delete gitu ya. Kita delete sini. Ini kita mau delete ini. Nah, delete ini pilihannya. Misalkan supportnya aja yang kita delete. Kita klik OK gitu. Nah ini supportnya nggak ada nih, akan nggak ada. Nah supportnya hilang. Nah ini gimana nambahin supportnya? Ini di sini. Ini ada support ya. Ini klik support. Nah ini supportnya kita tentukan ya. Di sini ada fix semua, artinya jepit ya. Fix jepit. Kalau misalkan mau sendi, kita ganti free gitu. Nah ini kita klik di sini aja. Klik satu aja, yang lainnya tinggal di blok aja semua, nanti keluar. Nah seperti itu nih keluar. Nah terus gimana nih kalau misalkan ngedesain pondasi? Ngedesain pondasinya tinggal, misalkan ini kita mau desain pondasinya pakai pondasi dangkal. Pakai pondasi dangkal, di sini ada macam-macam, ada pad base, ada pondasi dangkal, pondasi tapi ada pancang setempatnya. Di sini ada mat. Mat itu kayak rap pondasi ya, jadi rap pondasi. Misalkan kita mau ngedesain untuk pondasi dangkal, klik aja di sini pad base column di sini. Pad base column di sini propertiesnya keluar. Misalkan dimensinya kita masukkan di sini 1,7 misalkan 1,7 atau 1.700. Ini bisa enggak ya? Ini baru kita coba ya. Kalau dia enggak oke, nanti ini 1.700. Misalkan ini 700 tingginya 1 meter, misalkan tingginya 1 meter, mutu betonnya 30 MPa tadi. Ini besinya untuk itu ya, besi untuk apa namanya, besi untuk pondasinya. Ini kita misalkan pakai 12. Ini pakai 12. Nah ini yang penting itu kalau desain pondasi kita harus tahu allowable bearing capacity-nya, daya dukung tanahnya. Jadi kita harus pastikan di sini daya dukung tanah ini dapatnya dari mana, dari bore log ya. Data bore itu harus kita tahu. Misalkan kita ambilnya di sini 240 ya. 240 kilonewton per meter persegi. Untuk apa berat jenis tanah kita ambil misalkan di sini 18 ya. Berat jenis tanah itu bisa 17, 18 atau bisa. Ini setelah itu baru kita gambarkan. Kalau misalkan ini kita harus gambarkan. Nah ini gambarkan satu, semuanya bisa kita blok aja semua. Nah seperti itu, kita lihat 3 dimensinya. Nah seperti ini kegambar. Nah ini gimana setelah kita gambar gini, gimana memastikan bahwa pondasi kita oke? Kita klik lagi di sini, balik lagi ke sini, kita klik tadi yang desain pondasi ini, kita klik di sini desain pad base-nya. Nanti dia akan ngedesain sendiri. Desain pad base, klik di sini. Nah, dia akan desain. Nah, ini pondasi kita hasil desainnya karena daya dukungnya kita tadi tinggi sekali ya, 240. Nah, artinya kita dengan pondasi dimensinya 600 itu udah cukup sekali. Kalau misalkan daya dukung tanahnya itu besar, misalkan daya dukung tanahnya kita kecilin sedikit deh. Misalkan kita kecilin sedikit, misalnya kita undo ya. Ini kita undo semua. Ini kita undo. Nah ini kita mau ini tadi karena daya dukungnya kita akan kecilkan sedikit tadi terlalu. Ini kita masukkan misalkan ini 120 aja. Ini misal 120 misalkan 120 kilonewton. Ini kita ambil lagi di sini, kita klik di sini ya. Kita Oke, ini 120, kita ganti 120. Kita ambil separuhnya. Kita klik lagi di sini. Di sini. Klik di sini. Ini kita klik di sini sama ya, desain kayak tadi ya. Di desain pad base. Di sini klik di apa namanya? Foundation. Di sini klik desain pad base. Nah, dia akan mendesain. Nah, ini dia tetap segini. 600 ketemunya 600. Tapi tulangannya nah ini 120 ya.
Oke, kalau misalkan ini mau pakai apa di tengahnya, misalkan mau di tengahnya ini mau pakai apa namanya, di tengahnya mau pakai pancang, misalkan di sini tengahnya mau pakai pancang, ini misalkan kita delete dulu, ini kita delete untuk pad base-nya kita delete. Oke, nah, ini kita lihat dulu. Ini kita delete dulu ya, ini pad base-nya kita delete. Oke, ini kita delete. Sekarang kita mau pakai pancang. Mau pakai pancang, caranya gimana? Caranya ini klik ini ya, file cap column ini, klik ini. Kita di sini kita sudah ada ya. Jadi kita harus masukkan file type-nya kita ambil di sini. Kita klik new di sini. Nah, di sini ada misalkan kita namakan P1, nama tiangnya P1. Di sini tipenya ada bore, ada driven ya. Terus kita pilih driven, ini bentuknya circular atau bulat. Dimensinya misalkan sini 300. Di sini panjangnya misalkan panjangnya 6 meter atau 4 meter lah. 4 meter. Ini tipenya ada end bearing, ada friction. Kita pilih end bearing. Kita klik OK di sini. Ini file capacity-nya bisa kita masukkan. Nah, ini hasil itu ya, hasil uji di lapangan atau bisa pakai bore lock ya. Misalkan kita ambil 300. Ini atau aksialnya, kita klik OK. Setelah itu baru kita klik di sini ya posisinya. Sini, 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 sini. Setelah itu kita lihat 3 dimensinya. Nah, ini yang pakai pancang posisinya. Gitu. Gitu juga kalau misalkan nanti daya dukungnya nggak masuk, misalkan mau pakai fondasi yang satu lagi, ini yang wrap foundation, sama caranya tadi juga sama seperti itu, bisa diikutin. Oke, mungkin hari ini itu dulu. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Mau tanya, Pak? Iya, silakan. Kalau misalnya apa? Custom fondasi, misalnya di tepi bangunan fondasinya tepi kolom sama base atau bawahnya fondasi itu satu sisi merata gitu. Itu bisa nggak, Pak? Gimana? Misalnya di tepi bangunan, file cap-nya itu sama kolomnya satu garis gitu. Nggak, karena udah mepet sama batas tanah, misalnya di tepinya. Itu nanti custom fondasinya bisa nggak, Pak? Oh, di sini nggak bisa, Mas. Di sini nggak bisa. Oh. Di sini, karena fondasinya di sini itu ya, fondasinya terbatas di sini square. Jadi kalau gitu Mas Surya harus gunakan software fondasi yang bisa custom. Jadi nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa kalau untuk ya custom. Nah, itu. Ini karena fondasinya masih seperti itu. Dan lebih baik sih kalau misalkan ini kan TSD kan itu untuk struktur, Mas. Memang dia ngasihkan fondasi, Mas ya. Tapi kalau misalkan strukturnya sudah levelnya udah di atas 3 tingkat, 4 tingkat, lebih baik gunakan software fondasi, Mas. Jangan pakai sini gitu, Mas. Harus dipisahkan. Memang dia udah provide gitu. Tapi kalau misalkan kita engineer, kita biar yakin gitu, kita pastikan dengan software benar-benar dari itu, Mas, software fondasi gitu, Mas. Gitu, Mas. Sama terakhir, Pak. Iya. Tadi kan buat model strukturnya langsung 3 dimensi. Nah, nanti kalau misalnya pas, ini kan kebetulan kolomnya ada di A semua center ya. Nah, nanti kalau baloknya itu nggak segaris garisnya, misalnya di tepi gitu, kan ada eksentrisitas, itu udah otomatis ya, Pak? Iya, otomatis. Tapi kalau misalkan mau bikin frame-nya bisa nih, Mas. Tadi kan saya belum contohkan cara bikin frame ya. Ini kalau misalnya kita section kita potong itu bisa, Mas. Ini pakai ini, Mas. Pakai apa namanya? Ini kan ada model nih, ada construction level, ada frame, ada slope plane. Misalkan saya frame, klik frame-nya sini ya. Klik frame-nya sini. Nah, di sini otomatis dia akan bikin frame di sini.
Bikin frame, di sini keluar frame-nya. Mau frame yang sebelah mana? Misalkan frame 3, frame 2, ini klik aja di sini frame-nya. Nah, ini akan keluar potongan seperti itu. Nah, kalau misalkan frame-nya posisinya ada di tengah gitu, ya tinggal di itu aja. Tinggal di ini, apa namanya, ini kan tinggal ditentukan aja, misalkan mau di mana, mau di F gitu, tinggal di F aja, klik aja di sini satu, klik. Nah, di sini akan nambah ke F yang ini, gitu Mas. Oke, mungkin itu dulu ya Mas Surya. Ya Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih untuk malam ini. Semoga bermanfaat ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.